Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini izinkan kami CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mempresentasikan tugas pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dahulu CGP yang akan berperan sebagai pengamat, coach, dan coaching pada praktek nantinya. Yang pertama ada Bapak Putra Irawan, SPD. Kemudian ada Ibu Retno Wiryastuti, SPD. Dan saya sendiri, Ibu Sri Retno Hastuti, SPD. Baik, selama pelaksanaan PPG ini kami juga dibimbing, dibersamai dan didampingi oleh fasilitator kami yaitu Ibu Lilik Handayani SPD MSI dan pengajar praktek kami Bapak Sutopo SPD beserta Bapak Parmudianto SPD. Bapak Ibu sekalian, adapun kegiatan coaching ini akan terbagi menjadi 3 bagian dengan 3 permasalahan yang berbeda-beda. Masing-masingnya nanti akan dimulai dengan observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Dan praktek kegiatan coaching ini akan menggunakan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Segera kita mulai saja kegiatan coaching kita pada kesempatan kali ini. Ibu Retno, Bapak Putra, sudah siap? Insya Allah siap, Bu Eno. Siap. Yes, kita masuk untuk praktek yang pertama. Saya akan menjadi pengamat bagi Bapak Ibu berdua. Nanti sebagai coach akan diawali dulu oleh Bapak Putra. Kemudian coachingnya adalah Ibu Retno Wiryastuti. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Ya. Baik. Siap, Bu. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, sebelumnya saya izin dulu Bapak, kita akan mengadakan kegiatan coaching ini. Selama kegiatan ini saya sebagai pengamat bagi Bapak Ibu berdua, saya akan mencatat nantinya apa-apa yang berlangsung selama coaching pertama ini berlangsung ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Putra sedikit saja tentang peran Bapak sebagai coach dalam coaching nantinya seperti apa? Baik, Bu. Dalam kegiatan coaching ini nanti saya akan berusaha bebas dari bias, kemudian asumsi dan asosiasi. Nah, serta dapat menangkap emosi coaching serta selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan itu pun berasal dari pendengarkan, Bu. Sekian, Bu. Oh, baik Pak Putra, kalau gitu sukses untuk kegiatan ini ya, lancar ya. Semoga kita sama-sama dapat manfaatnya nanti. Silakan bagi Ibu Retno dan Bapak Putra kesempatannya kepada Bapak Ibu berdua. Silakan. Terima kasih, Bu Eno. Terima kasih, Bu. Untuk deskripsinya, beberapa siswa di kelas 1 belum lancar membaca, belum bisa menghafal atau mengenali huruf abjad, dan keinginan untuk belajar membacanya sangat rendah. Apa yang akan terjadi? Masukan seperti apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Waalaikumsalam, Pak Putra. Bu Retno lagi sibuk apa nih? Dari kemarin kelihatannya seperti kebingungan saja. Ada apa yang bisa saya bantu, Bu? Alhamdulillah, kebetulan nih ada Pak Putra. Saya dari kemarin lupa nunggu-nunggu kesempatan ini. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Kapan ya kira-kira Pak Putra punya waktu buat kita ngobrol-ngobrol, Pak? Wah, sepertinya penting sekali ya, Bu ya. Jadi penasaran nih. Apa nih pembahasannya? Kebetulan saya lagi ada luang waktu, Bu. Sepertinya Ibu Retno juga seperti sedang tidak ada jam di kelas. Bisa kita ngobrol sekarang?
Kira-kira Ibu mau cerita apa? Begini loh Pak Putra, saya ini lagi ada sedikit permasalahan dengan kondisi siswa di kelas 1. Sudah mau masuk akhir semester ini, masih ada beberapa siswa saya yang belum lancar membacanya, Pak. Bahkan dari mereka itu ada yang belum bisa menghafal dan mengenali huruf abjad. Keinginan beberapa siswa tersebut untuk bisa membaca itu kurang terlihat, Pak. Tidak seperti teman-temannya yang lain. Wah, senang sekali bisa bercerita dengan Ibu Retno ini. Kira-kira dari pembicaraan kita nanti, apa yang kira-kira Bu Retno dapatkan? Nah, inilah Pak Putra, mengapa saya ingin sekali ngobrolin ini sama Pak Putra. Saya kan tahunya Bapak pernah menjadi wali kelas 1 beberapa tahun sebelum saya, Pak. Sepertinya tepat sekali jika saya membahas ini bersama Pak Putra. Jadi gini loh Pak, saya itu agak bingung. Ini gimana nanti mau ujian akhir semester? Jika siswa saya belum lancar membaca dan belum hafal, belum bisa mengenali huruf abjad. Walaupun dengan soal-soal sederhana kan, siswa saya tetap harus bisa membaca dan mencerna soalnya, Pak. Meskipun selama ini tetap dengan bimbingan penuh dari saya, tetapi saya mengharapkan sekali mereka bisa mandiri seperti teman-temannya yang lain. Begitu Pak Putra. Wah, panjang juga ya Bu ya. Baik Bu, semoga nantinya dari obrolan ini bisa mencerahkan ya Bu. Jadi Bu Retno ingin semua siswa di kelas Ibu bisa lancar membaca, menghafal, kemudian mengenal huruf abjad, ya Bu ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu, usaha apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini sebagai bimbingan untuk siswanya yang Ibu ceritakan tadi? Selama ini saya sudah mengajari mereka mengeja persuku kata, Pak. Kemudian saya juga menghiasi ruang kelas dengan menempelkan huruf-huruf abjad berwarna agar mereka tertarik untuk melihat dan mengenalinya. Saya juga menggunakan kartu huruf, Pak. Juga saya punya sudut baca di kelas untuk menarik minat mereka. Tetapi sepertinya minat membaca beberapa siswa itu memang kurang terlihat, Pak. Oh, begitu Bu ya. Kalau dilihat kurang minat itu terlihat dari mana Bu kalau menurut Ibu? Iya ya Pak ya. Apa saya saja yang kurang kreatif dalam menumbuhkan minat membaca mereka ya Pak? Nah, tadi kan Ibu Retno bilang kalau Ibu sudah mengajak siswanya mengeja persuku kata. Kemudian juga menghiasi ruangan kelas dengan menempelkan huruf abjad berwarna-warni supaya menarik. Ibu juga memiliki kartu huruf untuk mengajari siswa membaca. Kemudian Ibu juga punya sudut baca yang sangat bagus di dalam kelas. Nah, saya rasa itu sudah bagus sekali loh Bu. Nah, menurut Ibu, dari sekian banyak upaya Ibu itu, yang mana membuat Ibu Retno merasa berhasil membuat siswa meningkatkan kemampuan dan minat bacanya, Bu? Sepertinya kartu huruf dan sudut baca di kelas saya, Pak. Siswa terlihat lebih semangat jika saya ajak belajar membaca sambil bermain dengan kartu huruf. Juga mereka senang sekali jika saya ajak duduk-duduk di sudut baca, melihat-lihat gambar pada buku bacaan. Cuman koleksi buku bacaan saya di sudut baca itu loh Pak, masih terbatas dan kurang menarik untuk anak-anak di kelas 1, Pak. Oh gitu Bu. Kalau menurut Ibu, kegiatan Ibu membaca bersama siswa di sudut baca dan bermain kartu huruf tadi tidak bisa menarik minat siswa ya Bu. Kenapa itu? Tingkatkan saja upaya Ibu pada kegiatan tersebut, kan itu lebih menarik Bu. Iya ya Pak ya, mereka memang lebih tertarik dengan kegiatan tersebut.
Nah, bagus itu Bu. Kira-kira menurut Ibu nih, Ibu lakukan untuk meningkatkan upaya Ibu tadi supaya minat siswanya tertarik pada kartu huruf dan baca tersebut. Sepertinya Pak Putra, saya akan menambah koleksi kartu huruf saya saja ya Pak. Saya akan membuat kartu huruf yang baru dengan gambar tokoh kartun kekinian yang banyak digemari anak-anak. Seperti SpongeBob, Tayo, Doraemon, kayaknya seru ya Pak. Juga terlintas loh Pak di pikiran saya untuk menambah koleksi bacaan pada sudut baca di kelas dengan buku yang sesuai untuk anak-anak kelas 1. Wah, kalau dilihat ini memang dunia anak ya Bu ya. Nah, ide Ibu ini kan sudah bagus nih. Kira-kira kan kegiatan Ibu ini kan nanti siapa yang bisa membantu kegiatan Ibu ini supaya terlaksana Bu? Sepertinya petugas perpustakaan Pak. Saya akan berkoordinasi dengan beliau untuk memilah buku bacaan yang sesuai untuk siswa di kelas saya. Nantinya saya akan pinjam buku tersebut untuk menambah koleksi sudut baca di kelas saya, Pak. Keren sekali Bu ya. Kiranya nanti petugas perpustakaan kita ini pasti akan senang sekali karena dilibatkan dalam kegiatan Ibu. Sudah membantu Ibu meminjamkan buku dan melengkapi pojok baca di setiap kelas. Nah, selain itu, kira-kira Ibu nanti adakah rencana yang lain yang akan dilakukan, Bu? Rencana lainnya, saya akan menambah bimbingan untuk beberapa siswa yang terkendala membaca, Pak, dengan jam tambahan di luar jam pelajaran. Saya akan membicarakan ini dengan Ibu Kepala Sekolah. Saya juga berencana mengajak siswa di kelas untuk berkunjung ke perpustakaan daerah yang lokasinya dekat dengan sekolah kita ini, Pak. Di sana kan buku bacaannya lebih beragam ya. Anak-anak pasti akan lebih tertarik dan merasa senang untuk membaca. Sekalian nih Pak, saya rencana akan mendaftarkan siswa-siswa saya menjadi anggota di perpustakaan daerah tersebut. Jadi, sewaktu-waktu ke depannya mereka bisa melakukan kunjungan sendiri bersama orang tua atau anggota keluarganya. Saya akan membicarakannya dengan kepala sekolah dan mengatur jadwal kunjungan rutin jika kepala sekolah menyetujui rencana saya ini, Pak. Wah, rencananya bagus sekali ya, Bu ya. Saya nggak sabar lagi pengen melihat bagaimana perkembangan kemampuan membaca dan semangat membaca siswa, Bu, ke depannya. Nah, kira-kira dalam kegiatan ini berapa lama Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya saya sudah akan mulai hari ini, Pak. Hari ini saya sudah akan action. Saya udah dapat energi tambahan nih dari Pak Putra. Terima kasih ya, Pak. Sudah menjadi teman cerita yang asik banget loh buat saya. Itulah mengapa saya senang sekali mengobrol sama Pak Putra ini. Selalu ada sesuatu yang baru, ide-ide segar yang bisa saya dapatkan. Dan tercerahkan sekali rasanya, Pak. Setelah ini, saya akan menemui petugas perpustakaan dan kepala sekolah, membicarakan rencana saya tadi, Pak. Nanti saya akan kabari Pak Putra ya untuk info selanjutnya. Wah, senang sekali melihat semangat Bu Retno. Terima kasih kembali, Bu. Sudah bersedia bercerita pada saya. Nah, senang sekali bisa menjadi teman cerita Bu Retno. Kapan-kapan, jika ada kunjungan bareng siswa ke perpustakaan, kabari saya ya, Bu. Siapa tahu saya bisa ikut seru-seruan membaca di perpustakaan. Sudah lama nih nggak baca-baca buku novel yang terbaru, Bu. Aman, Pak Putra. Dengan senang hati, saya pasti akan mengabari Pak Putra. Saya ke ruang kepala sekolah dulu ya, Pak, membicarakan mengenai hal tadi. Setelah itu, saya akan menemui petugas perpustakaan. Terima kasih banyak, Pak Putra. Tunggu kabar selanjutnya dari saya ya, Pak. Baik, Bu Retno. Semangat. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Putra. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Bapak Putra dan Ibu Retno Wiryastuti sudah menyelesaikan coaching pertama kita ya. Saya akan memberikan umpan balik kalau begitu ya.
untuk kegiatan praktek kucing yang pertama ini. Dipersilakan Ibu Eno, dipersilakan. Kalau menurut saya, coaching antara Pak Putra dengan Ibu Retno ini sudah sangat berkembang baik dan menggambarkan alur Tirta yang kita harapkan ya. Tujuan pembicaraannya sudah sangat jelas sekali tadi, yaitu Ibu Retno ingin semua siswa di kelasnya lancar membaca, menghafal, mengenal huruf. Dan ini ditunjang oleh Pak Putra yang sudah dapat memberikan pertanyaan yang dapat memancing Ibu Retno untuk membuka ide-ide dan penyelesaian masalahnya itu dari dirinya sendiri. Sudah ada tergambar juga rencana aksi dan tanggung jawab sebagai kunci di sini. Nampak di akhir kegiatan tadi ya. Saya rasa sukses sekali untuk kucing yang pertama ini. Demikian pengamatan dari saya. Gimana kalau kita lanjutkan ke praktek kucing yang kedua? Siap, Bu. Siap. Oke. Untuk praktek yang kedua ini nanti pengamatnya dengan Pak Putra ya. Jadi silakan Pak Putra untuk mengambil alih kegiatan praktek 2 ini dan kami berdua sebagai coach and coaching. Silakan Pak Putra. Baik, untuk sesi kedua ini kita akan lanjut di mana saya sebagai pengamat nantinya akan melihat kegiatan kucing antara Ibu Sri Retno Astuti dan Ibu Retno Widya Astuti. Nah, saya akan mencatat apa saja yang akan terjadi ketika nanti ibu-ibu melakukan kegiatan kucing. Nah, menurut Ibu Retno Widya Astuti nanti dalam kegiatan kucing ini apa yang Ibu harapkan? Baik, terima kasih Pak Putra. Dalam kucing kali ini, di mana saya sebagai coach, baik, terima kasih Pak Putra. Di mana dalam kucing kali ini saya sebagai coach dan Ibu Sri Retno Astuti sebagai kuci. Nantinya kami berharap kucing kali ini akan bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta saya sebagai coach dapat menangkap emosi dari kuci saya dengan selalu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan aktif. Kemudian nanti harapannya ke depannya saya juga bisa mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh kuci saya. Selanjutnya membantu membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide-ide kreatif dari kuci sendiri pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Demikian Pak Putra. Baik, untuk kegiatan kali ini saya akan mencoba membaca deskripsi kegiatannya, di mana deskripsinya Ibu Eno mempunyai masalah tentang masih kurangnya keterampilan speaking murid-murid kelas 7. Nah, pada mapel bahasa Inggris, di mana Ibu Enos ini ingin berdiskusi dengan Ibu Retno, rekan kerjanya, tentang solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi Bu Enos. Nah, untuk lebih jelas, mari kita saksikan kegiatan kucing berikut ini. Selamat. Assalamualaikum Ibu Retno. Boleh saya meminta waktunya untuk ngobrol sebentar? Waalaikumsalam. Boleh dong Bu Eno. Senang sekali bisa ngobrol bareng Bu Eno. Apa nih yang mau diceritakan? Wah, terima kasih banyak Bu Retno ya. Gini nih, saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya loh Bu. Pada tahun ini kan saya mendapatkan tugas mengajar bahasa Inggris di kelas 7. Tapi sudah pertengahan semester, kok murid-murid di kelas saya itu masih saja kurang maksimal keterampilan speakingnya. Jadi menurut Bu Eno, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Gini loh Bu, saya tuh sangat mengharapkan
adanya solusi nantinya dan juga masukan dari Ibu Retno atas permasalahan saya. Soalnya saya lihat kan Ibu Retno tuh sudah sangat ahli menghandle kelas dan saya ingin belajar banyak dari Ibu bagaimana supaya murid-murid saya itu nantinya bisa lebih terampil, kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya sesuai dengan topik pembelajaran. Itu kan sudah lama nggak ngajar kelas 7, Bu Retno. Jadi saya tuh merasa tantangan belajar ini nih sangat besar sekali. Mudah-mudahan obrolan kita nanti dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang Ibu Eno hadapi ya. Jadi saat ini Ibu Eno ingin murid-murid Ibu lebih terampil berbicara bahasa Inggris di kelas ya Bu. Baik, kalau menurut Ibu Eno, hal apa saja yang membuat Ibu merasa bahwa murid-murid Ibu kurang terampil berbicara bahasa Inggris Bu? Gini Bu Retno, setahu saya sih pertama itu karena sebelum mereka itu belum punya kosakata yang banyak gitu ya. Karena sebelum masuk SMP sebagian besar dari murid-murid saya itu kan belum pernah belajar bahasa Inggris. Ya di SD itu tidak ada. Kemudian yang kedua mereka masih kesulitan untuk mengucapkan kata, kadang juga kesulitan mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian yang ketiganya mungkin dari sayanya juga yang ya mungkin sedikit boring kelasnya, monoton, terlalu sering melakukan role play, yang itu-itu saja. Itu Bertno. Oh, jadi masih kurang kosakatanya. Lalu adanya permasalahan kesulitan pengucapan kata atau kalimat dan model pembelajaran yang menyebabkan keterampilan speaking murid yang Ibu ajar masih kurang ya, Bu? Iya, sepertinya seperti itu ya, Bu Retno ya. Oke, baik Bu Eno. Dari gambaran mengenai keterampilan berbicara murid-murid Ibu Eno di kelas, jika menggunakan skala 1 hingga 10, di mana kira-kira posisi murid-murid Bu Eno saat ini? Saya rasa mereka masih berada di skala 5, Bu. Oh, begitu. Kira-kira Ibu Eno ingin murid-murid Ibu nantinya mencapai skala nilai berapa, Bu? Ya paling tidak minimal mereka bisa mencapai 7 atau sampai 8 lah, Bu. Untuk semester ini saja. Gitu. Kita lanjut ya. Ibu Eno kan menginginkan murid-murid Ibu nantinya mencapai nilai 7 sampai 8 ya, Bu. Nah, indikator seperti apa ya murid-murid yang nantinya telah mencapai nilai 7 sampai 8 itu? Iya, besar harapan saya memang Bu untuk 7 dan 8 ini. Nantinya seharusnya ya gambaran dari anak yang mendapat nilai tersebut tentunya mampu menyatakan, bisa juga merespon pernyataan, ekspresi dalam bahasa Inggris. Kemudian saya rasa mereka juga harusnya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan singkat dalam bahasa Inggris. Kemudian mereka seharusnya juga mampu secara aktif berkomunikasi dalam bahasa Inggris kepada teman, kepada guru, minimal di topik pembelajaran yang sedang mereka pelajari. Baik, Bu. Nah, Ibu Eno kan sudah bisa membayangkan nih keadaan murid Ibu dengan kemampuan berbicara yang baik ya. Iya. Sekarang bisa terbayang juga nggak sama Ibu? Kira-kira pada saat apa atau pada kegiatan seperti apa yang dapat membuat murid Ibu aktif berbicara dalam pembelajaran Ibu? Iya, sepertinya memang sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit ya, Bu Retno ya. Menurut saya dari yang sudah ada, mereka itu menjadi aktif sekali, baik menyatakan maupun merespon itu ya, saat saya menggunakan media seperti recording percakapan, kemudian menggunakan video-video percakapan. Murid-murid saya itu tampaknya lebih antusias berbicara dibanding dengan role play yang saya praktekkan langsung dengan mereka. Mereka lebih kelihatan lebih bersemangat untuk ngulang, kemudian mempraktekkan setiap ekspresi yang dilihat atau didengar, dan lebih memusatkan perhatian mereka pada sumber-sumber belajar yang masih baru dan kreasi yang lain gitu. Wah, itu menarik sekali Bu Eno. Ibu sudah dapat melihat peluang melalui penggunaan recording dan video. Kira-kira nih dari peluang tersebut, apa yang dapat Ibu kembangkan lagi agar keterampilan berbicara murid dapat meningkat pada pembelajaran selanjutnya?
Iya Bu, saya akan coba nantinya ya untuk penggunaan media itu akan saya coba variasikan terus dengan mencari video pembelajaran yang sesuai dengan ekspresi yang sedang mereka pelajari. Dan akan saya coba googling juga lah pemerannya yang para remaja atau penutur asli bahasa Inggris. Yang bule-bule akan saya pilih nantinya Bu Retno, sehingga lebih menarik bagi mereka. Wah, mantap nih bulenya. Mereka pasti tambah antusias dalam belajar. Iya. Mungkin ada lagi yang Ibu pikirkan untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka? Tadi di awal Ibu bilang kurangnya kosakata dan pronunciation mereka mempengaruhi pada kurangnya keterampilan berbicara, kan? Iya ya Bu ya. Saya rasa khusus untuk pronunciation atau pengucapan kata-kata ini karena mereka masih di kelas awal, saya rasa mereka masih butuh banyak latihan. Saya coba deh dengan kegiatan pronunciation rutin, seperti memberikan rekaman daftar kata atau rekaman kalimat terkait dengan ekspresi yang mereka pelajari. Nanti akan saya kirimkan melalui grup. Nah, ini kan mereka dapat gunakan untuk latihan dan diulang-ulang sendiri di rumah, seperti ada seolah-olah ada saya yang bicara. Dan mereka juga harusnya juga memiliki catatan daftar kata beserta artinya biar tambah klop nantinya. Wah, keren sekali Bu Eno. Saya setuju banget loh dengan rencana Ibu itu. Oh iya, apa tidak ada kegiatan rutin yang bisa Ibu lakukan pada saat pembelajaran di sekolah? Oh iya ya Bu ya, sepertinya bisa ya saya melakukan sedikit kegiatan di kegiatan penutup. Sebelum refleksi kayaknya lebih tepat. Saya akan mereview pelajaran dengan cara membuat simple game yang spontan, yang yaitu melanjutkan kalimat-kalimat pendek saja, biar mereka bisa bergantian merespon. Wah, seru sekali. Sampai akhir pembelajaran, kebayang saya murid-murid di kelas Ibu akan sangat aktif berbicara ya, Bu. Rencana kegiatannya juga sudah sangat berpihak pada murid, dan saya yakin murid-murid Ibu pasti nantinya akan meningkat keterampilan berbicaranya. Lalu, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana-rencana kegiatan Ibu yang hebat tadi? Secepatnya deh Bu Retno. Kebetulan nih lusa ini hari Rebo saya ada supervisi pembelajaran oleh pengawas saya. Akan saya coba untuk persiapkan semuanya sesuai dengan rencana-rencana tadi. Semoga bisa terlaksana semua dengan baik. Luar biasa semangatnya Ibu Eno. Saya jadi ikut ketularan loh, bersemangat jadinya seperti Bu Eno. Saya juga ingin tahu nih, nantinya akan seperti apa hasil aksi rencana Ibu. Nanti kita bisa ketemuan lagi dan ngobrol lagi ya Bu ya. Siap, insya Allah Bu Retno. Terima kasih banyak atas waktu dan inspirasinya ya Bu Retno. Saya sangat senang sekali saat ini pikiran saya itu lebih terbuka setelah berbicara dengan Ibu Retno. Bahkan saya sudah memiliki rencana nih. Wah, kayaknya sudah di genggaman saya, di pikiran saya untuk pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya Bu Retno. Oke, Bu Eno. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sangat luar biasa ya ibu-ibu. Kalau sudah ngobrol, kalau sudah ngerumpi, itu tidak ada tandingannya kalau dengan bapak-bapak. Setelah saya amati dari pembicaraan Ibu Sri Retno dan Ibu Retno Widiastuti, sangat luar biasa, di mana ide-ide dari Ibu Enos sangat luar biasa, sehingga apa yang direncanakan itu sudah menjadi tidak sabar lagi Bu Eno untuk membuat actionnya untuk bagaimana siswanya biar suka dengan keterampilan berbicaranya. Nah, dengan ide-ide Bu Retno tadi, dengan memperkaya media-media yang sangat brilian, artinya medianya itu yang disuka siswa. Nah, memang kegiatan kucing kali ini sudah sangat luar biasa, sehingga adanya interaksi antara Bu Retno dan Kak Enos. Maka untuk selanjutnya kita akan lanjut untuk aksi yang ketiga sebagai berikut.
Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki kucing kita yang ketiga, di mana dalam kucing ketiga ini saya Retno Wiriastuti sebagai pengamat, dan kucing akan dilakukan oleh rekan saya, Bapak Putra Irawan SPD dan Ibu Sri Retno Hastuti SPD, di mana di sini berperan sebagai coach adalah Ibu Sri Retno dan sebagai kuci adalah Pak Putra Irawan. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Ibu Retno selaku coach ini. Nantinya Bu Retno gambarannya kucing ini akan berjalan seperti apa? Ya, terima kasih untuk Ibu Retno atas kesempatannya. Saya coba nantinya untuk tetap berada di alur tirta, tidak lari kemana-mana. Terus saya akan berusaha hadir secara penuh dalam proses coaching ini untuk mendengarkan permasalahan yang diungkapkan oleh kuci saya yaitu Bapak Putra, mendengarkan secara aktif dan fokus pada apa yang beliau bicarakan nantinya, dan saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing kuci saya dan menggiringnya untuk mencapai tujuan. Baik, mudah-mudahan nanti kedepannya kucing ini berjalan sesuai yang kita harapkan bersama ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, untuk diketahui saya akan mencatat melalui pengamatan saya tentang kucing yang berlangsung ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan situasi kucing yang akan dijalankan oleh Pak Putra dan Bu Eno ini. Situasinya seperti ini. Rekan saya bernama Pak Putra, seorang guru bahasa Indonesia di sekolah, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-murid dalam satu kelas. Pak Putra ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Baik, berikut percakapan kucing menggunakan alur tirta yang akan dibawakan oleh Pak Putra dan Ibu Sri Retno Widyasuti. Dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak Putra. Kabar? Kabar baik, Bu. Begini, Bu. Boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya akan bercerita, Bu, di mana akhir-akhir ini saya rasakan di akhir-akhir ini di kelas saya ada masalah, Bu. Oh, baik, Pak Putra. Tentu saja boleh ya, Pak ya. Kebetulan saya sedang tidak ada pekerjaan. Apa itu Pak ya yang mau Bapak ceritakan? Silakan Pak. Ya Bu, begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu Bu di kelas kurang antusias untuk menerima pembelajaran dari saya Bu. Kemudian saya lihat tugas-tugas mereka itu hanya sekitar 50% yang mengerjakan Bu. Menurut Ibu gimana itu? Oh, seperti itu ya Pak ya. Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Harapan saya Bu dengan pembicaraan kita nanti mungkin ada masukan dari Ibu bagaimana antusiasme belajar siswa itu meningkat Bu. Oh baik Pak Putra ya. Mudah-mudahan nantinya obrolan kita ini dapat memberikan masukan atas permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Nah, menurut Bapak, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran sama Pak Putra? Ya Bu, kalau saya amati ya dari beberapa saya masuk itu pembelajaran saya itu sedikit membosankan Bu. Kemudian di mana saya itu dominan yang berbicara, jadi siswa tidak diberi kesempatan untuk bercerita lebih panjang. Kemudian saya juga merasa keaktifan saya yang lebih, sementara siswa saya tidak Bu.
Begitu Bu, yang saya rasakan. Iya, seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau begitu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bapak bisa antusias dalam pembelajaran? Oh iya juga Bu ya. Kalau saya pikir-pikir bagaimana kalau saya membuat pembelajaran itu lebih menarik Bu, supaya antusias mereka itu tinggi untuk belajar Bu. Hmm. Wah, kalau gitu saya sependapat sekali seperti itu ya Pak, karena saya juga seperti itu di kelas. Lalu menurut Bapak, apakah apa-apa saja nih yang bisa membuat murid-murid Bapak merasa asik? Tadi kan Bapak sebut supaya tidak monoton, kemudian tidak bosan mengikuti pelajaran bersama Bapak. Ya, harapan saya tuh begini Bu, pembelajaran di kelas itu kan harus berpusat kepada murid. Kemudian murid juga diminta untuk aktif dalam belajar. Nah, kemudian kalau kita buat ice breaking ataupun game supaya pembelajaran juga menarik Bu. Iya, iya, iya. Mantap sekali Pak. Lalu menurut Pak Putra, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sekarang menjadi penyebab sekarang kurang dalam pengumpulan tugas? Bisa jadi Bu, mungkin yang saya rasakan itu tugas saya berikan kepada siswa itu terlalu banyak Bu, yang berisi banyak pertanyaan sehingga tanpa memberi sumber belajar, sehingga siswa jadi bosan Bu, jadi mereka tidak tahu dari mana untuk memulai Bu, begitu. Seperti itu keadaannya Pak ya saat ini ya. Kalau boleh tahu nih Pak Putra, Bapak sudah menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Iya Bu, karena kalau saya lihat kan baru sumber belajarnya dari perpustakaan aja Bu. Mungkin itu yang menyebab siswa itu bosan mungkin Bu ya. Oh, berarti baru buku teks ya Pak? Iya Bu, saya pikir banyak Bu. Ini Pak, apakah masih ada sumber-sumber belajar lain selain buku-buku di perpustakaan yang bisa dapat Bapak gunakan di kelas nantinya untuk mengajar anak-anak? Ya juga ya Bu ya, kalau saya pikir-pikir memang banyak sumber selain buku teks Bu. Bisa jadi kita seperti video dari YouTube, mungkin artikel blog atau tulisan ilmiah. Itu kan bisa bersumber dari internet, atau kita juga yang lagi tren sekarang Bu menggunakan aplikasi TikTok dan Instagram Bu. Mungkin itu yang lebih menarik Bu. Apa yang sudah Bapak sebutkan tadi, sumber-sumber belajar tambahan itu juga merupakan sumber belajar yang mengasihkan Pak. Saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid tadi menjadi antusias dalam belajar. Ya Bu, itu. Nah, coba apakah rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapi sudah terbayang-bayang? Kalau saya pikir-pikir sudah Bu, saya akan berencana itu yang pertama akan mencoba membuat pembelajaran yang mengasihkan Bu, seperti nanti sumber belajarnya dari video, YouTube atau TikTok. Nah kemudian saya akan juga memberi tugas tidak terlalu banyak lagi Bu, kemudian bentuk tugas juga disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Istilahnya kan Bu, pembelajaran diferensiasi, di mana siswa yang menentukan sendiri pilihannya nanti apa yang mereka bisa. Nah, agar tidak terkesan mereka itu dipaksa Bu. Nah, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya Bu, supaya mereka senang dengan mengerjakan tugasnya Bu. Nah, bisa jadi nanti tugas-tugasnya saya coba dalam bentuk yang bervariasi, bisa dalam bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau nanti bisa juga menggunakan laporan digital Bu.
Oh yes, bagus sekali nih rencana Bapak Putra kelihatannya ya. Iya, Dengan Bu. rancangan pembelajaran yang mengasihkan, ditambah dengan model pembelajaran yang berdiferensiasi, pasti akan membangkitkan antusiasme murid-murid Pak Putra nantinya ya. Mudah-mudahan bisa berhasil ya Pak. Amin, Lalu mudah-mudahan. kalau misalnya ini sudah terlaksana, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya Bu, kalau saya akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengaksikan, kemudian menggunakan banyak sumber Bu, supaya nanti eksplorasi materi sehingga murid dapat menjalankan mereka belajar. Nah, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dan kegiatan eksplorasi materi. Nah, tanpa ada unsur paksaan, saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada siswa. Artinya di sini siswa yang menentukan sendiri, Bu. Katanya kan merdeka belajar, Bu, biar siswa yang menentukan. Iya, cocok. Bagus sekali Pak Putra. Saya sangat mendukung untuk yang ide-ide Bapak barusan ya, apalagi Bapak sudah komitmen sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak nantinya ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktu dan sharing yang Ibu berikan pada saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita di kelas, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi ya Pak di kesempatan selanjutnya. Siap, Bu. Baik, wah mantap. Baik Pak Putra dan Bu Eno, di sini sebagai pengamat saya akan menyampaikan apa yang setelah saya amati dari percakapan yang sudah dilakukan oleh Pak Putra dan Bu Eno dalam proses coaching tadi. Melalui pengamatan saya tentang coaching yang berlangsung tadi, di mana Ibu Eno sebagai coach dan Pak Putra sebagai coachee sudah berlangsung dengan baik sesuai alur Tirta, yaitu sudah nampak tujuan, identifikasi, rencana aksinya sudah terlihat, dan semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh. Bebas dari judgement dan coach bisa menangkap emosi coachee dengan baik. Itu saya rasa sudah menjadi sebuah coaching yang luar biasa. Terima kasih Pak Putra, terima kasih Bu Eno, dan di akhirnya saya kembalikan kepada Ibu Eno untuk menutup kegiatan ini. Ya, terima kasih juga untuk Retno sudah mengamati kita berdua tadi ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikian kegiatan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik dari kelompok kami yang sama-sama merupakan CGP 5 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat memberi manfaat dan sumber belajar bagi para guru di seluruh Indonesia ya, dan tentunya kami juga minta doa dari Bapak Ibu sekalian agar kita bisa lulus dalam berdiskusi ini. Terima kasih kepada fasilitator dan juga pembimbing kami, PP kami, Bapak Parmo dan juga Bapak Sutopo, Ibu Lili juga sebagai orang-orang yang berada di belakang kita ya, Bapak Putra dan Ibu Retno. Demikian kegiatan ini kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita sesi foto bersama? Boleh dong. Oke ya, oke, senyum cantik. Oke. Oke.